Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda dengan NIM 220305502023 dari kelas B Program Studi Ilmu Gizi Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai alur PAGT atau proses asuhan gizi terstandar. Jadi yang pertama itu ada membangun dasar-dasar konseling. Nah, pada saat membangun dasar-dasar konseling, kita harus mencari data tentang klien kita, seperti nama, usia, pekerjaan, riwayat medis, riwayat makan, serta keluhan-keluhan yang dialami oleh pasien kita. Perkenalkan, saya Rizky Ananda, konselor hari ini. Dengan kakak siapa? Perkenalkan kak, saya Dini Aminarti. Jadi umur saya itu 19 tahun. Saya tinggal di Jakarta sini dan sekarang ini saya merupakan mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar. Baik kak, ada yang bisa saya bantu? Jadi gini kak, bulan lalu itu saya sempat opname karena penyakit mah. Nah sebenarnya habis pulang dari rumah sakit itu semua keluhan-keluhan yang saya rasakan itu sudah mulai berkurang. Cuman setelah itu saya sulit untuk mengatur pola makan saya karena kalau salah sedikit saja itu gejalanya kadang timbul kembali. Saya takut kalau penyakit saya kembali lagi kak. Setelah keluar dari rumah sakit, bagaimana dengan nafsu makan kakak? Kalau untuk makan sendiri kak, akhir-akhir ini agak kurang teratur. Kadang dalam sehari itu cuma makan 2, bahkan nggak makan sama sekali. Jadi saya mau tahu bagaimana supaya pola makan saya itu tetap, nafsu makan saya juga tetap, biar berat badan saya tidak turun. Baik, saya akan membantu kakak. Sebentar saya akan menjelaskan mengenai penyakit mah. Tapi sebelum itu, kakak harus menimbang berat badan dan tinggi badan dulu ya. Langkah yang kedua itu ada menggali permasalahan. Di sini kita akan mencari tahu permasalahan klien mengenai pola makan mereka dan permasalahan status gizi mereka. Di wawancara ini kita juga akan bertanya kepada klien mengenai riwayat makan mereka, makanan yang sering mereka konsumsi, dan gaya hidup mereka. Di sini kita bertanya kepada klien mengenai makanan yang mereka konsumsi untuk mengetahui berapa kandungan nutrisi yang mereka makan selama beberapa hari. Dan di sini kita juga akan melakukan pengukuran antropometri, yaitu mengukur tinggi badan dan berat badan untuk mengetahui berapa kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh mereka. Dan dari keterangan klien mengenai makanan yang mereka konsumsi, juga hasil dari pengukuran itu kita dapat mengetahui apakah makanan yang dikonsumsi oleh klien tersebut memenuhi kebutuhan tubuh mereka atau makanan yang dikonsumsi klien tersebut tidak memenuhi kebutuhan tubuh mereka. Sekarang, apakah kakak mempunyai keluhan? Kalau keluhan yang saya rasakan, Boleh tahu kakak sering makan apa saja, jenis makanan apa yang kakak suka, dan apakah kakak sering mengonsumsi buah dan sayur? Dalam sehari kakak biasanya makan berapa kali? Dan mohon maaf, kalau di rumah biasanya yang masak siapa? Dan juga apakah kakak sering mengonsumsi kopi? Kalau boleh tahu makanan apa saja yang kakak makan mulai dari pagi sampai malam hari, dan kakak makan makanan tersebut berapa porsi?
Yang ketiga itu ada menegakkan diagnosa gizi. Di sini kita harus mengidentifikasi permasalahan dan status gizi yang dialami oleh klien kita. Kita juga harus memberitahu kepada klien kita mengenai hasil dari pengukuran berat badan dan tinggi badan yang telah mereka lakukan sebelumnya, dan menjelaskan kepada mereka tentang berapa kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh mereka dalam sehari, serta berapa kandungan nutrisi yang dari makanan yang telah mereka konsumsi. Setelah itu, jelaskan kepada klien apakah makanan yang mereka konsumsi sudah mencukupi kebutuhan nutrisi tubuh mereka atau belum. Kemudian kita juga harus menjelaskan kepada klien tentang penyakit yang mereka derita, penyebabnya, dan cara mencegah. Kemudian memberitahu klien tentang hal-hal apa saja yang harus mereka hindari agar penyakit mereka tidak kambuh kembali. Baik Kak, berdasarkan perhitungan dan data yang telah Kakak sebutkan tadi, maka didapatkan bahwa kebutuhan energi Kakak itu ada 2250 kilokalori, protein 60 gram, lemak 65 gram, dan karbohidrat 360 gram. Sedangkan yang Kakak konsumsi itu hanya energi sebanyak 656 kilokalori, protein 447,5 gram, lemak 28,67 gram, dan karbohidrat sebanyak 76,65 gram. Nah, dari sini kita lihat bahwa yang Kakak konsumsi itu tidak mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan oleh tubuh Kakak. Jadi Kakak harus menambah konsumsi makanannya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan kepada Kakak mengenai apa itu MA. Jadi MA itu adalah langkah selanjutnya ada intervensi gizi. Di sini pada intervensi gizi lebih merujuk pada langkah-langkah yang harus diambil oleh konselor gizi untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan permasalahan dari kliennya. Seperti memberitahu kliennya mengenai makanan apa saja yang bagus mereka makan, dan alasan mengapa makanan tersebut bagus mereka konsumsi untuk penyakit yang diderita mereka. Kemudian di sini kita juga harus memberitahu klien mengenai pola hidup yang baik untuk mereka lakukan agar penyakit mereka tidak kambuh kembali. Jadi menurut Kakak, sayur apa yang baru saya konsumsi buat teman saya ini? Jadi sayur yang baik dikonsumsi untuk penderita penyakit MA itu seperti wortel, brokoli, kacang-kacangan, dan sayur-sayuran yang tinggi serat. Sayur ini baik karena mempunyai zat gizi yang bagus serta tidak memberatkan kerja lambung. Langkah selanjutnya itu ada monitoring dan evaluasi. Di sini kita akan mengulas kembali mengenai apa yang telah kita bahas kepada klien sebelumnya dan bertanya kepada klien apakah mereka sudah memahami mengenai makanan dan hal-hal apa saja yang harus mereka hindari agar penyakit mereka tidak kambuh kembali. Sekarang kita ulang ya Kak, jadi makanan apa saja yang tidak boleh Kakak konsumsi dan berapa kali Kakak harus makan dalam sehari. Langkah yang terakhir adalah mengakhiri konseling. Ini juga merupakan alur terakhir dalam PAGT. Di sini proses konseling antar konselor dan klien sudah berakhir dan juga konselor akan menjadwalkan kapan klien tersebut dapat kembali untuk melakukan konseling. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.